Persoalannya bagaimana kita membedakan digitalisasi dan transformasi digital. Yang tadi itu yang Al-Ankabut itu kan sebetulnya memang menggambarkan kondisi sekarang kan, era disrupsi, saling memakan itu kan. Jadi datang yang baru, kemudian ya yang lain mati kan. Nah itu kontekstual begitu, era disrupsi gitu. Nah persoalannya bagaimana kita membedakan digitalisasi dan transformasi digital begitu. Ini kan hal yang berbeda gitu. Kalau kita terjebak tanpa masuk ke sana, itu dililit oleh digitalisasi, ya banyak korban nanti yang seperti tadi dikhawatirkan. Tetapi kalau kita sebagai pengguna paham betul gitu dan menggelutinya, menghayatinya, itu akan terjadi yang namanya transformasi digital gitu. Selancar ya ulung. Nah itu dia optimalisasi gitu. Tadi berselancar kan perlu kecepatan gitu, harus cepat, kalau lambat dia dilelep gitu. Nah, iya terbanting gitu. Dan ketika berselancar kan kita butuh keseimbangan supaya seperti halnya naik sepeda kan gitu. Tanpa keseimbangan ya sama terbanting juga. Nah ini barusan saya ketemu teman-teman di Parigi. Ini dalam konteks ini, jadi membuat inkubasi kelompok kecil, bagaimana kita menyikapi artificial intelligence. Nah, gitu kan. Karena itu tidak bisa ditolak. Sekarang ya para kreator, seniman itu gelisah kan. Disrupsinya itu langsung. Jadi sebagai kreator manusia, dia ya didisrupsi kan oleh artificial intelligence. Instan sekali gitu. langsung jadi bikin teks, bisa bikin Puisi juga bisa. Ya kayak gitu lah, seolah-olah diliput oleh nonsernya dari mancanegara gitu, kayak gitu itu bisa kan seperti itu. Nah semalam kami berkemah, ini juga dalam salah satu ikhtiar yang tadi itu. Di satu sisi digital itu memang sudah, kita tidak punya tidak terbatas lagi kan, tidak ada ya, ruang dan waktu itu sudah satu dilipat gitu. Kalau kata puisi Kang Acep ya, melipat jarak dan lain-lain, itu sebetulnya di puisi-puisi kita, penyair-penyair kita sudah menggambarkan itu. Nah bagaimana supaya teman-teman itu dia juga masuk ke wilayah itu, tetapi tetap menjaga kemanusiaan, ruhnya gitu. Nah semalam kami berkemah, bertemu. Nah teman-teman datang ke sana naik kolbak, jadi bisa dibayangkan lah, suasana kolbak itu lebih dahsyat ketimbang suasana dalam angkot kan. Jadi relasi orang-orang di bak itu lebih ekspresif gitu ya, mereka sepanjang jalan ada perbincangan dan sambil ya gitulah gitu, ngawangkong di kolbak itu kan gitu. Nah itu diciptakan, jadi sejak berangkat mereka sudah masuk ke wilayah, sebetulnya ini boleh jadi yang dimaksud dengan revolusi 5.0 itu. Nah kita sekarang itu ada di 4.0 kan, yang tadi itu tuh selesai di sana, semua jadi manusia online gitu ya, masuk ke dunia media sosial. Nah yang sosialnya itu kan kini dihadirkan lagi, jadi ada revolusi 5.0 gitu kan, jadi revolusi dikembalikan, jadi sebetul itu yang dihadirkan, makanya memang harus diseimbangkan. Dan di teman-teman barusan itu kita bahas bagaimana perkembangan teknologi, kemudian bagaimana kita memanfaatkannya. Nah jangan sampai ya orang-orang jadi, kalau istilah Bung Nijar itu kleptopex gitu ya, tetapi paling tidak bagaimana yang sederhana lah, yang ATM itu ya, amati, tiru, modifikasi gitu, kayak gitu-gitu. Jadi boleh itu digunakan sebagai tools, sebagai perangkat, tetapi kita juga di sana ada modifikasi, ada kreativitas lain. Jadi yang namanya transformasi, alih wahana itu jadi tetap terjaga gitu, dan hadir otentik gitu.
Jadi ya yang menyiarkannya, yang jadi announcernya mereka gitu, ya gitu, hadir gitu. Bukan bukan rekaan digital kayak gitu, tapi otentik, orangnya ada gitu, yang dibahasnya ada gitu. Dan mereka memanfaatkan data-data digital ini sebagai referensi kan begitu. Dan kita juga tidak lepas dari itu. Jangankan di era digital, di era konvensional dulu juga yang namanya kleptoteks versi Bung Nijar itu terjadi kan, plagiarisme dan lain-lain gitu. Apalagi sekarang sudah ngejeblak begitu kan, itu lebih ini lagi kan, difasilitasi. jadi fasilitasi begitu. Jadi sebetulnya kita bisa santai saja kalau menyikapinya dengan tepat begitu. Dan itu luar biasa Al-Ankabut itu. Jadi semakin menebalkan keimanan pemeluk teguh ya gitu. Ternyata memang betul, itu kan era disrupsi. Nah, bagaimana kita menyikapinya? Nah, yang dilakukan barusan itu sebetulnya untuk menjawab itu. Dan ketika pulang mereka ya bergembira begitu. Ada semangat gitu kayak gitu. Dan selama 6 bulan terakhir ini konsistensi terjaga begitu. Mereka berkarya gitu. Walaupun ini baru inkubasi gitu di lingkup kecil saja. Nah, suatu saat bisa jadi getarannya semakin menguat, bisa meluas juga. Nah, kebetulan kan teman-teman ya yang anak-anak sekolah ini kan sekolah kan barusan kan gitu ya. Anak sekolah ini kan keluar masuk nih, kelas 10, kelas 11, kelas 12. Tahun depan yang 12 keluar, masuk lagi yang baru, dan itu kita sedang mencoba bagaimana mereka ini nanti menjadi kuman kapital. Kalau kita mau membangun agar mereka sebagai orang-orang kreatif, dan ketika keluar mereka tidak gagap gitu, mandiri gitu ya, dan bahkan kita akan mencoba merajut alumni itu menjadi sebuah jejaring networking sebagai human kapital gitu, dan kita kelola nih karya kreatifnya gitu, disalurkan gitu. Jadi sebetulnya kita bisa menyikapi itu. Sebelum pandemi kita pernah diskusi tuh di Hotel City waktu itu, dan waktu itu kita ngobrol tentang panggung virtual gitu. Kita sama sekali tidak menduga bakal terjadi sasalan yang berdebah itu kan gitu. Ya kan, tapi kita waktu itu ngobrol tentang tentang panggung virtual, dan sebetulnya itu ternyata memang terjadi kan gitu.